menampilkan materi yang ingin saya sampaikan. Mungkin materi saya sudah bisa kelihatan. Jadi saya akan coba berbagi ilmu apa yang saya pahami tentang bagaimana sih tips memilih jurnal Therindis Scopus yang mudah tembus, dan bagaimana sih kita sebagai seorang penulis artikel untuk mensubmit artikel kita ke tempat yang tepat sehingga tidak jatuh pada jurnal predator. Itu. Takutnya kita sudah membayar banyak, tetapi artikel kita tersebut tidak diakui karena pertama bisa jadi artikelnya sudah discontinue Scopusnya. Yang kedua adalah dia berada pada list jurnal predator sehingga tidak bisa dipakai untuk Japung ataupun untuk keperluan-keperluan yang lain. Sehingga memang ini adalah momen yang paling penting bagi kita bersama, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sih trik untuk mengetahui jurnal yang tempat kita akan submit sehingga artikel kita tersebut bisa publish mudah di jurnal bereputasi seperti itu. Harapan kita adalah di jurnal Scopus dan tidak berada pada jurnal predator. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa indexing jurnal atau indeks jurnal itu banyak, baik secara nasional maupun secara internasional. Kalau di Indonesia itu kita kenal ada namanya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan sampai dengan Sinta 6. Malahan ada juga yang tidak terindeks Sinta. Tetapi kita sebagai seorang dosen diharapkan mampu mempublikasikan artikel kita di jurnal terindeks minimal itu Sinta 6. Tetapi kalau untuk keperluan kita, misalnya untuk pengajuan teman-teman yang ingin mau ke lektor kepala, itu syarat khususnya kalau dia sudah S3 berarti dia minimal Sinta 2. Tetapi kalau dia masih S2, maka syarat khususnya itu atau syarat wajibnya dia harus memiliki jurnal bisa mempublikasikan artikelnya di jurnal internasional minimal yaitu Scopus seperti itu. Tetapi kita punya kendala bahwa tidak semua dari kita ini bisa memiliki pemahaman yang luas bagaimana sih kita bisa mensubmit sehingga bisa publish di jurnal bereputasi, dalam hal ini Scopus seperti itu. Kita ketahui bersama inilah indexing jurnal yang bisa kita lihat bersama, ada yang namanya ERIC, ada yang namanya Scopus, dan lain sebagainya, ada namanya Web of Science, dan lain sebagainya. Ini adalah indexing jurnal internasional, tetapi yang posisi yang paling tertinggi itu ada yang namanya Web of Science, ada yang namanya Scopus, seperti itu. Harapan kita adalah di UMB ini bahwa dosen-dosen kita selain mampu menulis di jurnal nasional di Sinta, baik itu Sinta 1 sampai Sinta 6, maka harapan UMB dosen-dosen kita itu bisa mempublikasikan artikelnya di jurnal bereputasi seperti itu, baik itu di Web of Science, baik itu di Scopus. Kita tahu bahwa Scopus juga itu ada yang punya kuartil, ya, ada kuartil 4, kuartil 3, kuartil 2, kuartil 1. Itu disebut dengan kuartil. Ki itu artinya kuartil dia. Jadi misalnya kuartil yang paling tertinggi itu adalah kuartil 1. Ada juga jurnal internasional yang terindeks Scopus tapi dia tidak memiliki kuartil seperti itu. Jadi dia di bawah kuartil 4. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa ranking jurnal Scopus itu
seperti saya jelaskan di awal tadi bahwa ada yang kuartil 4, ya, ada jurnal Scopus dengan Q4 atau kuartil 4, ada jurnal Scopus kuartil 3 atau Q3, begitu juga kuartil 2, Q2 dan kuartil 1 atau Q1, dan yang paling tertinggi adalah Bapak Ibu adalah kuartil 1. Kita berharap adalah kita jangan dulu sampai ke kuartil 1, tetapi minimal tidak kita bisa ke kuartil 3 atau ke kuartil 4, atau kita bisa katakan Q3 dan Q4. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki artikel yang publish di jurnal internasional yang Scopus, maka nanti Bapak Ibu nanti memiliki yang namanya adalah ID Scopus seperti itu. Ketika Bapak Ibu presentasi di mana-mana, maka ID Scopus itu bisa ditempatkan di slide Bapak Ibu, dan itu punya nilai tersendiri bagi Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa bukan hanya di jurnal kuartil dari Scopus tersebut, tapi ada juga di buku, ada juga di conference, ada juga di trade publication seperti itu. Tetapi harapan kita bisa di jurnal. Ini Bapak Ibu tampilannya tentang Scopus. Jadi saya ingatkan lagi bahwa Scopus itu ada 4 kuartil, kuartil 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana kita bisa mengecek kuartil-kuartil tersebut? Kita biasanya menggunakan salah satu web link, yaitu yang namanya perankingan yang disebut Simago Institute Ranking atau SJR. Mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakan ini, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui jurnal tersebut apakah berada di kuartil berapa dia. Kalau dia Scopus, dia berada di kuartil berapa. Dan kita juga bisa cek apakah jurnal tersebut sudah posisi discontinue atau tidak, seperti itu. Sehingga ketika Bapak Ibu ingin mensubmit artikel, Bapak Ibu sudah bisa mengetahui bahwa jurnal ini tidak dalam posisi discontinue, ya, atau jurnal ini berada di Q4 atau berada di Q3, Q2 atau Q1, atau memang dia Scopus tanpa Q, seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, seperti yang saya sampaikan di section pertama, sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk mengecek jurnal tersebut, posisi real time-nya itu, waktu berjalannya itu dia berada di Q berapa seperti itu, atau apakah dia masih terindeks Scopus atau tidak. Biasanya kemarin itu saya katakan pakai yang namanya itu salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan seperti itu. Saya lupa namanya, tapi kemarin itu di section 1 saya sudah pernah sampaikan. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah salah satu tampilan ranking kita ingin mengetahui ranking dari jurnal tersebut berdasarkan kuartilnya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakan ini. Bagaimana sih kita tips memilih jurnal terindeks Scopus supaya mudah tembus? Kita memanfaatkan yang namanya Simago tadi, ya, bahwa di tampilan Simago seperti ini nantinya. Kalau kita klik nanti Simago, kita nanti setelah itu kita buka, maka dia memiliki tampilan seperti ini. Ada home, ada journal ranking, ada country, dan lain sebagainya. Maka dari sini nanti kita di bagian bawahnya itu akan menemukan ada namanya subjek area, kategori subjek, setelah itu negara, dan tipenya seperti itu. Nah, disinilah kita nantinya mencari jurnal-jurnal, ya, yang terindeks Scopus. Kita ingin mau ke negara mana, kita ingin mau ke bidang apa, seperti itu. Jadi caranya adalah untuk memilih jurnal terindeks Scopus yang mudah tembus itu, salah satunya adalah cari jurnal yang berbayar. Biasanya jurnal yang berbayar itu pasti itu mudah tembus, seperti itu. Nah, beda dengan yang tidak berbayar tetapi dia memakan waktu yang lama. Tetapi juga ada jurnal yang tidak berbayar tapi tidak memakan waktu yang lama, seperti itu. Tapi biasanya kalau jurnal itu berbayar, maka dia biasanya mudah untuk
publish artikel kita seperti itu, karena dia berbayar kan. Ini tampilannya, kita bisa memanfaatkan yang namanya Simago Journal and Country Rank. Jadi tampilannya seperti ini, ada home, ada journal ranking, ada country. Jadi kita tinggal mengilik nanti jurnal ranking, maka akan ada tampilan seperti ini. Ya, dari sini nantinya Bapak Ibu kita akan menuliskan subjek areanya apa, ya, kategori subjeknya, setelah itu negaranya, setelah itu tipenya. Oke, seperti ini nanti tampilannya Bapak Ibu. Ya, ketika kita akan mengelik subjek areanya, kategori subjek, negara dan tipenya, maka kita akan memiliki tampilan seperti ini. Kalau kita memilih subjek area, kita tinggal mengelik sesuai bidang kita apa sih, ya. Ya, misalnya kita bidangnya adalah, saya pilih tentang subjek areanya adalah misalkan sosial humaniora seperti itu. Oh, saya pilih kategori subjeknya adalah misalkan education seperti itu. Jadi kita memilih sesuai dengan bidang kita. Misalnya saya memilih misalkan di sini, ketika kita di sini banyak pilihan, ya, menu yang bisa kita pilih. Oh, misalkan sosial humaniora. Di sini kita pilih subjek kategorinya, saya pilih misalnya education. Setelah itu saya memilih negara mana sih yang ingin saya cari jurnalnya seperti itu. Kita klik, maka kita pasti. Oh, saya ingin mencari misalnya Afrika. Jadi kita tinggal klik Afrika dan kita pilih tipenya jurnal. Nah, ini. Jadi ini adalah tampilan-tampilan yang ada pada jurnal seperti itu. Jadi nanti ada tampilannya seperti ini. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mengklik yang tadi seperti saya katakan tadi, kita mengklik social science, ya, maka di sini akan muncul, ya, setelah itu saya pilih di sini education, setelah itu saya tanpa dulu saya memilih negaranya, ya, tinggal pertama saya pilih dulu di sini social science, setelah itu maka akan muncul semua jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pendidikan seperti itu. Ya, semua berkaitan dengan education. Jadi semua muncul seperti itu. Sama dengan Bapak Ibu nanti, kalau Bapak Ibu nanti di sini mengklik misalnya hukum, maka muncul semua jurnal yang berkaitan dengan hukum semua. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mengklik yang berkaitan dengan komputer, maka ya, misalnya ada menu yang berkaitan dengan komputer, maka muncul semua jurnal, ya, yang berkaitan dengan komputer seperti itu. Tetapi di sini diubah juga, ya, disesuaikan. Itu seperti ini kan, kalau saya pilih social science, maka di sini saya pilih education, maka akan muncul semua jurnal yang terindeks Scopus dari ranking yang paling tertinggi Q1 sampai dengan yang paling terendah seperti itu. Gitu. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa salah satu triknya itu untuk memilih jurnal yang mudah tembus adalah kita cari jurnal yang berbayar. Tetapi juga kita bisa memanfaatkan jurnal yang memiliki kuartil paling terendah, seperti misalnya Q4 atau Q3. Bagaimana caranya untuk mengetahui jurnal apa-apa saja yang terindeks kuartil Q4 dan Q3? Maka di sini ada SJR, ada tanda panah, di samping SJR itu ada tanda panah, maka kita tinggal mengkliknya nanti, maka dia akan urutkan dari yang paling terendah sampai dengan paling yang tertinggi. Jadi dia dibalik. Kalau ini dari Q1, ya, dari Q1 sampai dengan Q4, maka ketika kita mengklik SJR-nya, maka dia berubah dari Q4 sampai dengan Q1 seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya ulang lagi, Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan bidangnya. Kalau hukum silakan diklik hukum, tapi dalam menggunakan bahasa Inggris. Kalau rekayasa komputer, ya gunakan rekayasa komputer, pilih yang sesuai dengan bidangnya, ataupun bidang-bidang yang lain. Seperti itu. Setelah itu akan muncul sesuai dengan bidang Bapak Ibu, dirankingkan dari yang kuartil paling tertinggi sampai dengan kuartil yang paling terendah. Kalau Bapak Ibu ingin mengecek kuartilnya dari yang terendah sampai balik, dari yang terendah sampai yang tertinggi, maka Bapak Ibu tinggal mengklik SJR-nya ini seperti itu. SJR-nya nanti dia mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Tadi itu kan saya tanpa memilih negaranya, ya. Saya pemilih negara, saya tulis saya social science education dan tahunnya 2021. Sekarang saya batasi negaranya. Ya, saya cari negara-negara yang memang
orang Indonesia itu jarang mengunjunginya. Misalnya saya cari itu adalah Polandia, ya, saya cari Polandia, di sini Social Science, Education, Polandia, tahunnya 2024 dan sini ada jurnal. Nah, setelah itu akan diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah kuartilnya. Ketika itu saya klik SJR-nya, maka ditampilkanlah ya dari yang paling terendah sampai yang paling tertinggi. Ah, disinilah peluang kita untuk memilih jurnal ya yang memiliki kuartil terendah dan memiliki kemungkinan untuk diterima seperti itu dibanding dengan misalnya kuartil 1 dan kuartil yang lain itu. Jadi kita memilih yang paling terendah di sini, tinggal kita mengecek mana yang berbayar dan mana yang tidak berbayar seperti itu. Karena ada juga jurnal Scopus itu yang berbayar dan ada juga yang tidak berbayar. Kalau tanda seperti ini Bapak Ibu, ya, tanda seperti ini berarti jurnal tersebut open access, ya, open access yang ada tanda apa? Ini kayak lingkaran itu namanya open access, bisa diakses. Tapi kalau ada yang tidak punya tanda seperti yang di ini, maka dia tidak open access. Misalnya di sini ethic and progress ada lambang, itu berarti dia open access, bisa dibuka. Kalau yang ini Journal of Education and Social Research yang nomor 13 ini dia tidak open access. Jadi ini kita bisa memanfaatkan jurnal-jurnal yang memiliki kuartil paling terendah, kita bisa manfaat, kita lihat, oh jurnal ini kuartilnya atau skopusnya dia terendah kuartil 4, maka kita selidiki lebih jauh apakah dia berbayar atau tidak berbayar. Tapi biasanya di kuartil-kuartil yang paling terendah ini adalah kuartil-kuartil yang mudah tulisan kita atau artikel kita itu bisa dipublikasikan seperti itu. Tuh. Ini seperti ini, jadi Bapak Ibu tinggal memilih seperti itu. Dengan catatan memilih SJR-nya. Oke, misalnya seperti ini Bapak Ibu, ya, misalnya seperti ini, ya, ada jurnal. Setelah saya urutkan, maka saya ingin memilih salah satu dari jurnal yang punya ketiga, misalkan, maka akan saya dapatkan misalnya ini Education Review. Ya, maka Education Review ini Bapak Ibu, saya selidiki lebih jauh apakah dia berbayar atau tidak seperti itu. Kadang Bapak Ibu yang saya hormati, ada kalau di jurnal-jurnal itu jarang dikunjungi, ya, dipublikasikan sama orang Indonesia misalkan, itu bisa jadi peluang kita untuk diterima itu besar sekali karena belum banyak ide-ide atau tulisan-tulisan orang Indonesia yang masuk di jurnal tersebut, sehingga peluang bagi kita untuk memasukkan tulisan kita di jurnal tersebut sangat sangat besar sekali peluangnya untuk diterima seperti itu. Misalnya tadi Bapak Ibu yang saya hormati, misalnya Education Review. Education Review ini jarang di orang Indonesia mempublikasikan artikelnya di situ, maka ketika saya mempublikasikan artikel saya di situ yang berkaitan dengan kondisi yang ada di Indonesia, baik itu di sisi pendidikan, maka itu sangat mereka antusias untuk menerimanya karena ingin diketahui seperti itu. Misalnya Education Review Bapak Ibu, di sini dia posisinya adalah sekarang Q3, Scopus Q3, SJR-nya adalah 0,22 seperti itu. SJR ini Bapak Ibu sangat penting karena memang di syarat-syarat khusus tertentu kalau kita ke lektor kepala itu memang atau ke guru besar dipersyaratkan SJR-nya berapa seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu Education Review ini ada di Polandia, dia Scopus Q3. Ketika saya selidiki lebih jauh, maka jurnal ini tidak berbayar dan masih jarang orang Indonesia yang mempublikasikan artikelnya di jurnal ini seperti itu. Ketika saya mengecek lebih jauh, maka tampilan webnya atau tampilan linknya jurnalnya adalah seperti ini. Ini Education Review dan saya sudah cek tadi lewat Simago bahwa dia posisinya adalah Q3 dan dia terindeks oleh Scopus seperti itu dan dia terbit 4 kali dalam setahun. Ini peluang sekali Bapak Ibu. Jangan cari jurnal yang terbit kalau punya kebutuhan yang mendesak, jangan cari jurnal yang terbit 2 kali dalam setahun. Carilah jurnal yang terbit minimal 4 kali dalam setahun seperti itu, Bapak Ibu. Ini adalah jurnal Education Review. Ketika saya cek bahwa jurnal ini adalah
free charger tanpa berbayar seperti itu. Oke, di sini saya punya tulisan 2 dan alhamdulillah publish di Jurnal Education Review, dan ini tanpa bayar. Saya berkolaborasi dengan dosen-dosen yang ada di Jawa. Saya menulis tentang karakter dan nilai nilai karakter siswa SMP di daerah pesisir di Indonesia seperti itu. Dan ini diterima, ini tidak terlalu lama reviewnya, ini hanya kurang lebih 5 bulan seperti itu. Jadi kami punya 2 artikel di situ dan tanpa berbayar seperti itu. Jadi berpeluang sekali untuk diterima. Jadi caranya adalah, salah satu tips untuk mencari artikel yang mudah tembus itu adalah kita masuk di Simago JR, ranking jurnalnya, setelah itu kita lihat skopnya apakah social science, setelah itu masuk di education, nah setelah itu kita cari negara yang kita tuju, misalnya Afrika, apakah Polandia, setelah itu kita lihat tampilan yang paling tertinggi dari Q1 sampai dengan Q4. Itu biasanya kalau yang berbayar itu biasanya juga mudah untuk tembus seperti itu. Tetapi kan kita ini menghindari yang berbayar ya, karena kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa melirik yang memiliki kuartil paling terendah, yaitu adalah misalnya Q4 seperti itu. Jadi dari Q4 itu yang muncul secara sekian banyak, tinggal kita lihat satu persatu mana yang berbayar dan mana yang tidak berbayar seperti itu. Seperti ini yang saya tunjukkan Bapak Ibu, bahwa Education Review ini dia gratis ya. Lebih ini proses reviewnya 5 bulan ya. Dan dia 4 kali dalam setahun ya, jadi punya peluang besar. Misalnya kita submit di bulan 1 ya, minimal di volume kedua atau volume ketiga dia sudah bisa terbit. Alhamdulillah saya punya 2 artikel di sini di Scopus Q3 di Education Review seperti itu, baik sebagai penulis pertama maupun sebagai penulis kedua seperti itu. Setelah kita mengetahui misalkan jurnal tersebut terindeks Scopus Q3, maka yang paling terpenting adalah mempelajari template-nya. Kita harus mempelajari sedalam-dalamnya apa yang dimau oleh template tersebut. Karena kalau di Education Review ini mereka tidak menginginkan ya referensinya itu adalah referensi lokal. Kalau kita orang Indonesia itu mereka tidak menginginkan referensi yang kita masukkan itu adalah referensi penulisnya adalah orang Indonesia. Itu salah satu triknya tadi. Pertama adalah kita bisa memanfaatkan jurnal yang berbayar ya. Kalau berbayar itu pasti punya peluang. Yang kedua adalah kita bisa memanfaatkan jurnal yang memiliki ranking yang paling terendah seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, misalkan saya cari yang lain ya, misalnya social science, education sama dengan Polandia. Setelah itu saya misalnya mau cek yang Q2, ketika saya urutkan, maka setelah itu saya cek satu persatu, maka tampilannya seperti ini. Misalnya saya cek di Journal of Teacher Education for Sustainable, maka saya lihat cek Q2. Ketika saya ingin mempublish artikel saya di Q2, saya cek Q2 kalau Polandia itu hanya 2, yaitu Journal of Teacher Education for Sustainable dan Teaching English with Technology. Saya misalnya ambil yang pertama, yang Q2 yang pertama. Seperti ini, dan open access semua. Ini namanya open access terbuka. Maka saya cek secara mendalam, saya pelajari jurnal tersebut, bahwa jurnal tersebut tidak gratis. Statusnya adalah Q2, Journal of Teacher Education for Sustainability seperti itu. Jadi ini Scopus Q2 Bapak Ibu. Jadi kita bisa cek seperti itu. Oke, ini tampilannya dan ini gratis yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Kalau misalnya kita terbatas dari sisi keuangan, kita bisa memanfaatkan yang gratis. Oke, Bapak Ibu yang berkaitan dengan tips ya memilih jurnal yang mudah tembus Scopus. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah kita bisa memilih jurnal yang berbayar ya, jurnal yang berbayar. Yang kedua adalah kita bisa melihat dari sisi kuartilnya yang paling terendah seperti itu.
Kita melihat dari sisi kuartil yang paling rendah, kita masuk dari kuartil yang paling terendah. Misalnya Q4, ya sudah kita lihat Q4. Setelah itu kita pelajari jurnalnya, apakah dia berbayar atau tidak, seperti itu. Nah, kalau mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang tidak berbayar, sehingga kita tidak mengeluarkan uang 1% pun untuk biaya publikasi, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah bicara masalah tips memilih jurnal yang mudah tembus Scopus. Yang berikutnya adalah bagaimana sih menghindari jurnal predator, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya katakan di awal tadi, itulah pentingnya kita mengecek apakah artikel yang kita mau submit ini apakah berada pada posisi yang benar. Seperti posisi yang benar itu maksudnya adalah tidak berada pada jurnal predator yang atau ya discontinue. Bapak Ibu tadi saya katakan kita bisa memanfaatkan Simago JR untuk melihat apakah posisi jurnal tersebut itu dalam posisi continue atau dibayar, sudah publish, dan posisi padahal jurnal tersebut discontinue, sehingga dia tidak bisa termanfaatkan untuk kebutuhan kita, seperti itu. Jadi memang harus juga apa ya. Jadi jurnal predator itu adalah biasanya mencari keuntungan ya yang sebesar-besarnya itu karena mereka biasanya apa meminta penulis untuk membayar artikel ketika disubmit jurnal, tapi tanpa melalui proses review yang ketat, seperti itu. Ya, malah tanpa direview sudah bisa publish, seperti itu. Itu perlu kita hindari. Memang ada juga jurnal memang yang berbayar, tetapi dia melalui proses yang sangat ketat. Proses yang sangat ketat itu maksudnya proses reviewnya. Ya, bisa jadi ketika kita submit di jurnal tersebut, itu bisa jadi direview 2 atau 3 kali baru bisa publish. Itu. Ada juga orang yang submit jurnal tersebut, itu sehari ini disubmit, besoknya atau 2 hari kemudian sudah keluar LOA-nya dan sudah publish artikelnya. Itu biasanya kadang-kadang itu adalah jurnal-jurnal yang bercirikan predator, seperti itu. Ya, itu predator. Itu seperti yang dikatakan oleh Elmore dan kawan-kawan, seperti itu. Dia biasanya lebih banyak ke bisnis, itu mencari keuntungan sebesar-besarnya, seperti itu Bapak Ibu. Itu. Seperti gambar ini kita sudah membayar banyak, baik itu biaya dalam riset kita, penelitian kita, mengumpulkan data dan sebagainya, kita sudah mengeluarkan uang dalam penelitian. Setelah itu juga kita mempublikasikan artikel kita ada pada predator, seperti itu. Oke. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ciri-ciri jurnal predator ini banyak sekali, dikatakan oleh
Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, itu. Kalau menurut Elmore dan kawan-kawan tahun 2020 itu dia mengatakan itu adalah salah satu jurnal, salah satu ciri jurnal predator. Selain itu juga Bapak Ibu, ya, salah satu jurnal ciri predator juga adalah ketika kita mengirim artikel kita di jurnal tersebut, dia tanpa memperhatikan sistematika penulisan dari misalnya dari sisi grammar, ya, dari sisi bahasa Inggrisnya dan lain sebagainya itu langsung langsung diakui. Padahal dari sistematika penulisan itu masih banyak yang salah seperti itu. Setelah itu juga Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, eh, citasi metriknya itu sangat sangat rendah seperti itu, atau impact faktornya eh, itu tidak terverifikasi seperti itu. Jadi tidak ada impact faktornya. Impact faktornya sih berapa sih seperti itu. Jadi itu adalah salah satu dari ciri jari jurnal predator. Gitu. Yang berikutnya biasanya jurnal predator itu kita bisa dapatkan melalui email. Biasanya kita dikirim email, kita dimimingkan, silakan submit di jurnal ini, biayanya begini, setelah itu cepat terbit dan lain sebagainya. Biasanya itu kita dapatkan pada email kita seperti itu. Jadi itu adalah salah satu ciri lain dari karakteristik jurnal predator. Dari sekian banyak ciri, Bapak Ibu, sebenarnya kita bisa mengeceknya di ya ini namanya bell list seperti ini, ya. Namanya bell list, ya. Bell list kita bisa lihat apakah jurnal yang kita tuju itu predator atau tidak seperti itu. Kita ketik bell list, setelah itu memiliki tampilan seperti ini. Setelah itu kita masukkan nama jurnalnya di sini. Setelah itu kita lihat apakah jurnal tersebut predator atau tidak, ataukah dihacker atau tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau berdasarkan ini kan setengah mati kita identifikasi bisa jadi satu poin tidak terpenuhi, bisa jadi poin yang lain terpenuhi itu. Tapi kalau yang ini Belis ini langsung dia menunjukkan bahwa jurnal tersebut diklaim sebagai jurnal predator. Jadi kita bisa memanfaatkan Belis untuk mengecek apakah jurnal tersebut merupakan jurnal predator, apakah jurnal tersebut dihacker atau tidak. Kalau dihacker itu begini Bapak Ibu, dihack itu bahwa namanya sama, kalau kita lihat di simak itu muncul seperti itu, ya, itu namanya dihack. Gitu. Jadi kalau dihack itu artinya kalau kita buka jurnal tersebut di Simago atau di Scopus itu nak kelihatan gitu. Tetapi sebenarnya jurnal tersebut adalah dihack seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu di Belis ini juga menampilkan seperti itu. Jadi kita bisa menuliskan nama jurnalnya, maka akan muncul di situ apakah jurnal tersebut masuk dalam jurnal predator, apakah jurnal tersebut dihacker atau tidak seperti itu. Jadi kita bisa cek melalui Belis. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, ya, salah satu jurnal misalnya Option ini jurnal yang Scopus Q3, tetapi Option ini adalah jurnal yang di hacker seperti itu. Gitu. Kalau kita lihat di Scopus, memang ada dia tertulis jurnal ini adalah jurnal yang uh, terindeks Scopus dan dia ada key-nya adalah key, kalau saya tidak salah key 2, kalau bukan key 2, key 3, tetapi sebenarnya jurnalnya adalah di hacker seperti itu. Itu di hacker. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau saya cek di Scopus Option, dia muncul. Dia muncul seperti ini. Ada di Simago kelihatan. Padahal sebenarnya jurnalnya adalah sementara dihack. Gitu. Ada yang disalahgunakan, artinya kayak duplikasi seperti itu. Option kalau kita lihat di Simago itu muncul seperti ini. Dia muncul kalau misalnya klik option di ranking jurnal itu dia muncul. Bahwa jurnal ini dari Venezuela. Itu. Tetapi kalau saya lihat lagi di Scopusnya, option itu ada, ya, ada. Tetapi ketika saya di bill list, maka dikatakan bahwa option itu adalah jurnal yang mungkin ini predator jurnal. Dia terhacker seperti itu. Ketika saya masukkan option, dia
jurnal tersebut terhack. Option. Ini dikatakan hacker predator jurnal. Option itu dia yang sebenarnya adalah authentic jurnalnya option, maka di hacker user URL-nya. Gitu. Itu maka kita hati-hati seperti itu. Ini seperti saya katakan tadi, ini hack authentic jurnalnya misalnya Adelia, tetapi di hack menjadi Adelia Jurnal. Itu perlu kita hati-hati. Itu. Bapak Ibu sudah bayar banyak untuk pakai lektor kepala, pas dicek Bapak Ibu tidak ditolak karena jurnal ini predator atau jurnal ini dihack, gitu seperti itu. Maka kita perlu hati-hati. Gitu. Misalnya di sini seperti ini authentic jurnalnya Agrosensi, tapi jurnalis berada di hacker seperti itu, hacker Agrosensi seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan belis Bapak Ibu, ya setelah Bapak Ibu lihat baik-baik, oh jurnal ini dia Scopus, kita perlu memasukkan di belis untuk lebih memastikan seperti itu Bapak Ibu. Ya, untuk lebih memastikan bahwa jurnal kita ini aman, seperti itu, tidak berada di predator atau di hacker seperti itu. Atau biasanya Bapak Ibu kita itu kita dapat pesan email, ya, dapat pesan email Bapak Ibu, misalnya begini, saya pernah dapat pesan email, saya dapat ada jurnal Education Science Theory and Practice. Saya dibimbingkan misalnya 1.500 US dollar. Dalam waktu rentang 45 sampai 60 hari dia sudah terbit seperti itu, dan lawannya keluar 3 sampai 5 hari seperti itu. Itu adalah ini salah satu juga ciri jurnal tersebut adalah jurnal yang predator seperti itu. Tetapi yang saya katakan tadi Bapak Ibu, memang kita harus cek di belis, kita pastikan bahwa apakah jurnal tersebut aman atau tidak. Ataupun kita bisa mengeceknya di di konten coverage dari Scopus, kita bisa lihat nanti di situ di bagian bawah nanti dimunculkan jurnal-jurnal mana yang sudah discontinue atau yang masih continue. Jadi kita bisa cek seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa manfaatkan. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Kita bisa sharing mengenai tips menulis jurnal Scopus yang mudah tembus dan menghindari jurnal predator. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi mengenai bagaimana sih kita memilih jurnal Scopus yang betul-betul terindeks oleh Scopus dan bagaimana cara menghindari jurnal-jurnal predator. Khususnya mungkin di sini yang paling saya highlight adalah jurnal-jurnal hijacker atau jurnal-jurnal yang dibajak. Mungkin dari teman-teman ya dosen sekalian dari materi yang disampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Saya Pak Herman. Pak Ahmad. Pak Herman. Oke, yang pertama kali saya dengar suaranya ini Pak Ibu Nurahniar ya. Ibu Nurahniar dulu baru nanti Pak Bahari. Oke, baik Bu Nur. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Ini kayak kita dapat vitamin pagi-pagi nih Pak Manaf, pemateri. Setelah semua kita begadang di sampai jam 4:30 ya? Sampai 4:30 Pak. Tapi ya alhamdulillah insya Allah hasilnya memuaskan. Nah Pak, kembali ke materi hari ini terkait dengan tadi menarik untuk mengecek apakah jurnal yang kita akan tuju ini predator atau tidak di belis. Untuk belis ini ada fee-nya kah Pak? Ada biayanya atau free? Ya ini free. Jadi tinggal Ibu ketik saja di Google nanti muncul. Setelah itu Bapak Ibu masukkan nama jurnalnya nanti. Itu aja. Tidak berbayar ya, bukan aplikasi. Bukan aplikasi. Saya pikir aplikasi yang kita login pakai akun. Tidak. Ini open access berarti. Yes, open access betul sekali. Berikutnya ini Pak, ya ini sebenarnya sering-sering kita dekati orang yang berapi-api, kita juga ikut terbakar, maksudnya terbakar semangatnya. Untuk pemula yang baru mencari atau hunting untuk jurnal-jurnal key Scopus, tips dan
trik dari Pak Manaf. Saya di pelatihan sebelumnya saya hanya daftar tapi tidak sempat untuk mengikuti materinya. Temanya berkaitan dengan itu. Apa yang bisa Bapak share terkait dengan untuk mendapatkan akses jurnal terindeks Scopus dalam hal ini Q 1, 2, atau 3. Kemudian yang kategori di mana kita bisa tahu ini jurnal Scopus yang berbayar dan yang free. Terima kasih Pak Manaf, Pak Herman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Daniar. Saya juga bahwa salah satu cara kita untuk bisa mengecek Scopus, seperti saya katakan tadi, kita bisa masuk di Smago-nya atau kita bisa masuk di Scopus seperti itu. Di Smago atau di Scopus itu tidak, ketika kita tampilkan nama jurnalnya itu langsung tidak tulis jurnal ini gratis, jurnal ini tidak gratis seperti itu. Dia tidak munculkan seperti itu. Tetapi kita harus mengecek lebih dalam apakah jurnal ini berbayar atau tidak seperti itu. Jadi kita klik nama jurnalnya, setelah itu kita lihat di web jurnalnya, kita cek apakah ada di jurnal tersebut berbayar atau tidak seperti itu. Kita cek baik-baik, kita baca apakah tertulis free charger atau tidak dan lain sebagainya. Kita cek dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kalau pengalaman saya, Bu Nadia, sebaiknya kalau kita belum punya pengalaman menulis di Scopus Q1, maka kita sebaiknya kita mulai dari Scopus Q4 seperti itu. Ya. Kita mulai dari Scopus Q4, setelah itu kita menuju ke Scopus Q3, setelah itu ke Q2 dan Q1. Karena proses Scopus Q3 dan Q1 itu memiliki derajat yang berbeda. Artinya tingkat reviewernya semakin mendalam seperti itu, dan keinginan para reviewer itu juga semakin banyak seperti itu, karena ini berbicara misalnya Scopus Q1, jurnal yang diterbitkan itu bukan jurnal abal-abal, yang memang dari sisi isi memang itu sangat berkualitas, dari sisi sistematika di dalam juga sangat berkualitas seperti itu. Berbeda dengan Q4 walaupun berkualitas itu, tapi dia berbeda dengan yang Q1 seperti itu. Jadi sebaiknya kita mulai dari Scopus yang rendah, setelah itu kita menuju ke Scopus yang paling tertinggi seperti itu. Itu triknya Bu Daniar. Baik, terima kasih Pak Manaf, Pak Herman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sedikit sebelum kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, jadi saya sedikit ada tambahan dari penjelasan Pak Abdul Manaf tadi terkait bagaimana sih kita mencari apakah jurnal ini berbayar atau tidak. Terkadang kita sebagai calon penulis, ketika kita masuk ke website jurnal yang sudah kita tuju, itu kita terkadang bingung di mana sih ini jurnalnya ini berbayar atau tidak. Maka di sini yang saya highlight adalah pintar-pintarnya kita mencari istilah-istilah berbayar dalam jurnal, seperti misalnya APC atau publication fee atau misalnya author fees, dan itu istilah-istilah yang berisi tentang fee dari jurnal itu. Oke, baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya dari pertanyaan Pak Samsul Bahari. Silakan Pak Samsul. Sudah Pak Dr. tadi, Samsul. ya. Terima kasih Pak moderator ini. Pak. Jadi begini, sudah tadi sebenarnya yang saya sudah dengar sama Ibu Nur dan Hiar tadi, mirip-mirip pertanyaannya itu. Hanya kan kita begini, kita ini kan belum berpengalaman lah, malah belum sama sekali belum berpengalaman ini dalam hal penulis memasukkan jurnal artikel kita di jurnal-jurnal yang Scopus begitu, Scopus yang punya reputasi yang bagus lah. Artinya ini minimal, tapi kan saya sudah dengar tadi jawabannya dari Ibu Dania tadi bertanya. Ya, saya sudah agak paham sedikit. Cuma mungkin perlu kita diajar lebih mendalam lagi mungkin Pak Dokter ini. Masalah bagaimana cara memasukkannya, bagaimana cara mensubmit itu tadi, ya. Mungkin perlu lebih
apa ya, lebih kalau saya lebih tertata, lebih karena kita ini kan belum terlalu paham betul ini bagaimana masuknya, bagaimana menghindari. Kalau menghindari tadi oke lah pakai bel list tadi itu. Yes. Tapi kan minimal tata caranya itu supaya kita diperlihatkan langsung begitu Pak Dokter. Saya kira itu saya mungkin. Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih Dr. Samsudari. Sebenarnya pertanyaan juga itu yang saya tunggu-tunggu. Ya, pertanyaan itu memang saya tunggu-tunggu dan kami di LPPM juga sebenarnya punya keinginan akan mengadakan writing clinic artikel. Itu misalnya kita adakan 4 hari atau 1 minggu. Jadi dosen itu menulis dari hari pertama sampai 7 hari, dan hari ke-7 itu sudah bisa publish artikelnya. Kita langsung ajarkan bagaimana dari submit dari bagaimana membuat akun atau melakukan di jurnal tersebut sampai dengan submit seperti itu. Nah, itu. Jadi insya Allah nanti ke depannya mudah-mudahan kita diberi umur panjang, kita akan adakan writing artikel di jurnal Scopus seperti itu. Nah, itu. Betul. Nah, kalau ini kan kita hanya sebatas teori, tetapi kalau kita buat kegiatan writing clinic artikel di jurnal atau Scopus, maka kita butuh waktu seperti itu. Ya misalnya 4 hari atau 5 hari kita duduk bersama dan sampai besok hari seperti itu, dan ada produknya artikel. Dan artikel itu harus submit, dan itu diajarkan langsung sampai di submit seperti itu. Itu maksud saya. Insya Allah nanti kita coba buat, mudah-mudahan diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa memfasilitasi teman-teman di UMB yang misalnya belum mempunyai artikel interpretasi atau ingin menuju ke lektor kepala, jadi bisa mengikuti writing clinic artikel seperti itu. Kapan itu Pak Dokter supaya kita ikut? Ya, nanti coba kita di LPPM meramunya dulu, menentukan waktu yang pas, dan insya Allah nanti kami akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan itu bisa memfasilitasi atau tidak seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Samsul, Pak Dokter. Oke, kayaknya semakin panas ini anunya diskusinya. Jadi sebelum saya lempar ke audio ke teman-teman peserta, ini ada pertanyaan yang saya dapat dari meeting chat. Pertanyaan dari Ibu Heni PG PAUD yang bertanya, apakah software yang untuk melacak jurnal predator tadi, apakah itu berlaku hanya untuk jurnal terindeks Scopus saja, atau boleh juga jurnal internasional lainnya yang belum terindeks Scopus? Iya, betul. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan saja nama jurnalnya di belis itu, nanti ketahuan apakah jurnal tersebut masuk dalam kategori predator atau dibajak atau seperti itu. Walaupun dia bukan jurnal Scopus seperti itu. Karena bisa jadi jurnal tersebut dia terindeks Web of Science seperti itu. Karena ada juga namanya indeks Web of Science. Yang kita kenal ini kan Scopus, tetapi ada yang namanya Web of Science seperti itu. Karena jurnal itu ada yang terindeks Scopus tapi tidak terindeks Web of Science, ada yang terindeks Web of Science tapi tidak terindeks Scopus, tapi ada juga yang terindeks kedua-duanya, Scopus sekaligus Web of Science. Ya itu yang paling bagus itu, kedua-duanya itu. Scopus sekaligus Web of Science seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal dimasukkan saja Bapak Ibu. Nanti akan keluar, kalau dia tidak keluar berarti jurnal tersebut aman. Oke. Suaranya storing, Pak. Storing ya? Perlu diulang penjelasannya? Jadi Perlu, Pak. Oke. Ya, jadi jurnal itu
ada yang terindeks Scopus, ada yang terindeks Web of Science. Ada jurnal yang terindeks Scopus tapi tidak terindeks Web of Science, ada jurnal yang terindeks Web of Science tapi tidak terindeks Scopus. Ada juga yang terindeks Web of Science sekaligus terindeks Scopus. Itu sangat bagus kalau kedua-duanya terindeks Scopus dan terindeks Web of Science. Karena di Sinta itu ada fitur jurnal kalau dia terindeks Scopus maka kelihatan oh jurnalnya terindeks Scopus tapi tidak terindeks Web of Science seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan nama jurnalnya di baris tersebut. Setelah itu coba Bapak Ibu klik, maka apakah muncul tampilan jurnal tersebut termasuk dalam kategori predator ataukah dibajak atau dihacker seperti itu. Kalau memang tidak muncul berarti jurnal tersebut Bapak Ibu aman bagi Bapak Ibu seperti itu. Itu. Oke, jadi Bellis itu hanya bisa mengecek jurnal yang berskopus ya, yang terindeks Scopus. Oke, ada pertanyaan lain? Bapak Ibu? Saya kembali Oke, Bu Dulahniar. Oke, silakan Ibu. berbicara pengalaman ini. Sebenarnya kalau pengalaman orang itu hal yang harta karun karena kita tidak perlu lewati tapi kita bisa langsung dengar kesimpulannya. Jadi dari rata-rata baik Pak Herman ataupun Pak Manaf dalam mensubmit jurnal terindeks Scopus itu kisaran rata-rata waktu yang digunakan atau memakan waktu berapa lama sampai dari submit sampai terbit. Oke. Atau ada tahap-tahapannya? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurdaniar. Betul sekali. Antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lain itu memang berbeda-beda, ya. Karena ada proses antrian yang cukup panjang seperti itu. Pengalaman saya, misalnya Bapak Ibu ingin mensubmit di jurnal IJI, International Journal Interaction yang ada di Turki. Alhamdulillah saya punya 3 tulisan di situ, tetapi bukan penulis pertama, tetapi pengalaman saya adalah ketika saya mensubmit di jurnal tersebut sampai publish itu memakan waktu 1 tahun. Scopus Q1, 1 tahun Bapak Ibu. 1 tahun dia memakan waktu 1 tahun. Posisi reviewnya itu sebanyak 2 kali dan memakan waktu yang 1 tahun. Saya pernah tanya, apakah jurnal saya ini bisa diterbitkan lebih awal? Dia bilang tidak bisa karena itu adalah sistem yang bekerja pada jurnal tersebut. Sistem, jadi dia ikut sistem. Jadi tidak bisa jurnal saya ini dipercepat seperti itu karena dia berdasarkan sistem. Jadi jurnal mana yang artikel mana yang duluan itu yang duluan dipublikasikan seperti itu. Di IJI itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang seperti saya katakan di Turki itu Scopus Q1 itu waktu dari submit sampai publish itu memakan waktu 1 tahun seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mensubmit di tahun 2023, ya di tahun 2024 Bapak Ibu sudah punya jurnal artikel yang terbit di jurnal Scopus Q1 dan Bapak Ibu di 2024 sudah bisa mengajukan lektor kepala seperti itu. Gitu. Ya. Makanya memang dari sekarang dipikirkan jurnalnya, artikelnya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah punya tabungan nanti di 2024 sudah terbit seperti sehingga Bapak Ibu 2024 sudah bisa mengajukan lektor kepala seperti itu. Nah, yang kedua adalah Bu Dania dan Bapak Ibu yang saya hormati, ada tadi seperti DNI Education Review. DNI Education Review itu hanya 6 bulan dari proses submit sampai dengan publish itu 6 bulan Bapak Ibu. Saya punya 2 artikel tadi yang saya tunjukkan dia hanya 6 bulan seperti itu. 6 bulan dia proses reviewnya juga 2 kali. Ya itu dia 2 kali terbit itu hanya waktu 6 bulan sudah terbit itu. Dan yang seperti saya katakan tadi dia volumenya itu 4 volume. Jangan cari yang 2 volume. Kalau volume 1 sudah terisi, volume 2 juga sudah terisi, berarti kita menunggu tahun depan. Seperti itu. Kalau 4 volume, misalnya, volume 1 sudah terisi, kita bisa punya peluang di volume 2 atau di volume 3 atau di volume 4. Tetapi kalau jurnal itu hanya dalam setahun itu 2 volume, kalau volume 1 sudah terisi, sedang kita baru mau submit, jangan berharap di volume 2. Pasti itu volume berikutnya di tahun depan, seperti itu. Jadi makanya kita juga perhatikan volumenya. Ya, lihat volumenya, volume yang paling banyak, volume 4. Jadi kalau kita submit di volume ini sekarang kita lihat baru muncul volume 1, berarti kita bisa punya peluang di volume 3 dan volume 4.
Seperti itu. Sehingga kita bisa artikel kita publish di volume 4 atau di volume 3 seperti itu. Jadi Bu Nadia itu beda-beda setiap jurnal. Rentangnya seperti saya katakan tadi, kalau di IJ itu membutuhkan waktu 1 tahun, kalau di New Education Review itu membutuhkan waktu 6 bulan seperti itu, Bu Nadia. Terima kasih Pak Herman. Iya. Ada Pak Haider. Halo, Assalamualaikum Pak Manaf. Ya, Mohon izin, Pak, mau Waalaikumsalam nanya, Pak Pak. Haider. Pak, saya mau nanya nih, apakah dia dalam ini pembuatan jurnal Scopus itu ada batasan untuk diupload dalam 1 tahun? Apakah 1 tahun bisa 4 jurnal Scopus, 5 yang akan diakui pada nantinya ketika kita mau mengurus sesuatu, entah mungkin itu BKD, apakah misalnya jurnal Scopus dalam 6 bulan kita terbit 3 misalnya, Pak. Apakah itu 3-nya sah-sah saja, tetap dihitung, atau hanya berlaku mungkin 1 atau 2, yang dimana kita masukkan ke beda-beda lokasi, yang tetapi semua terindeks Scopus. Mohon arahannya, Pak. Oke, saya jawab. Itu kan kita berbicara lagi di masalah pengurusan kalau kenaikan pangkat ya. Saya juga belum mendapatkan belum memiliki pemahaman yang terlalu jauh tentang itu. Kalau misalnya kita punya tulisan, ya misalkan kalau di 1 tahun sebenarnya, ya di 1 tahun di jurnal yang sama. Sebenarnya kalau dalam mempublikasikan no problem, tetapi apakah diakui atau tidak seperti itu di dalam pengurusan Jafung seperti itu. Saya juga itu belum punya pengalaman sejauh itu Pak Haidir, tetapi intinya adalah marilah kita ya sebanyak-banyaknya menulis artikel dan mensubmit di jurnal Scopus seperti itu. Apakah ketika kita mensubmit di jurnal berbeda, apakah kita mau mensubmit di jurnal yang sama seperti itu, ya itu. Kalau untuk pengurusan digunakan untuk apakah diakui atau tidak untuk proses Jafung kita, itu saya tidak punya kapasitas yang jauh untuk menjelaskan yang itu Pak Haider. Oh iya, makasih banyak, Pak. Ya. Yang saya paham misalnya ini. Ini bulan misalnya ini anggaplah misalnya ini jurnal yang ada di UMB ada 4 dan semua terindeks Scopus. Ada yang terbit Januari, ada yang terbit Februari, ada yang terbit April, dan kita coba-coba ternyata kita kasih masuk di 33 dan ternyata 33 tembus, Pak. Di Januari dia terbit, Februari terbit, di April juga terbit. Nah, pada nantinya yang saya pikirkan yang dipakai yang akan jadi sia-sia yang mana, yang akan dipakai nanti di kemudian hari, apakah 3-3-nya dipakai atau kan itu anggaplah dalam 1 semester tiba-tiba dalam 1 semester terbit 3 jurnal Scopus misalnya, Pak, yang mungkin kita nggak tahu apakah bisa atau tidak. Nah, ternyata pas dicek ya ada 1 yang tidak diakui, ya kan termasuk rugi juga ketika kita sudah berusaha sekuat mungkin untuk terbit Scopus, ternyata ada 1 yang tidak diakui. Ya, kira-kira itu yang saya mau tanyakan. Tapi ya untuk ya betul, saya begitu ya mungkin ya betul. Artinya saya jawab karena saya tidak mau meraba-raba memberikan penjelasan yang tidak pernah saya alami dan saya ketahui, maka saya tidak berani menjawab secara jauh seperti itu. Yang paling terpenting adalah marilah kita menulis artikel sebanyak-banyaknya dan mempublikasikan di jurnal berputasi Scopus untuk kebutuhan kenaikan pangkat kita dan seperti itu. Masalah diterima dan tidak diterimanya itu kita kembalikan lagi ke sistem dalam pengurusan pangkat atau yang lainnya seperti itu. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang punya pengalaman misalnya itu mungkin bisa sharing di section ini seperti itu. Mungkin itu Pak Haider. Siap Pak, makasih banyak Pak. Oke. Terkait seberapa banyak sih kita menulis menulis artikel dan terbit untuk bisa diakui di Jafung, itu mungkin
ada dari teman-teman yang sudah berpengalaman yang bisa menjawab, karena ini saya rasa ini menjadi topik yang menarik ya pada sesi ini. Kayaknya Pak Samsul itu kepegawaian. Ya, tapi setahu saya, kalau saya lihat dari pengalamannya teman-teman, kebetulan ada teman yang apa namanya, yang rate pengurusan pangkatnya itu sudah tinggi sekali. Jadi dia pada saat pengurusan pangkat itu dia masukkan artikel sampai sekitar 10 sampai 20 artikel terbit. Dan itu atas namanya dia semua. Dan saya menurutnya dia katanya itu diterima semua katanya. Saya belum bisa pastikan sampai mungkin kita lalui itu. Tapi saya rasa kalau untuk menulis artikel sebanyak-banyaknya itu tidak akan ada rugi-ruginya kan, karena nanti insya Allah paling tidak akan bernilai entah untuk BKD maupun juga jakungnya kita. Ada pertanyaan lain? Ada kayaknya di chat itu. Oke. Di chat. Hartati. Ya ada Ibu Hartati. Tapi izin bertanya, tadi sempat Pak Manaf singgung tentang rujukan referensi yang dipakai dalam artikel yang disubmit dalam jurnal di Polandia itu, bahwa mereka tidak menerima rujukan berupa artikel dengan penulis dari lokal Indonesia. Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Sepertinya mereka tidak yakin atau percaya dengan kualitas atau semacamnya dari penulis lokal. Terima kasih. Silakan langsung dijawab Pak Manaf. Oke, terima kasih Bu Hartati. Memang tidak semua jurnal yang tidak menerima referensi dari Indonesia atau referensi lokal lah, kita katakan seperti itu. Seperti misalnya tadi di Scopus Q1 yang ada di IJI, pengalaman saya bahwa saya sering memasukkan referensi-referensi lokal dan itu diterima di Scopus Q1 karena memang di template-nya atau di aturan jurnalnya memang tidak membatasi ya referensi yang kita gunakan, apakah referensi lokal, apakah referensi dari negara-negara lain. Tetapi di jurnal Polandia tersebut, misalnya di New Education Review, memang dibatasi. Di situ dikatakan di template-nya bahwa yang referensi yang digunakan adalah referensi yang harus dari Eropa seperti itu. Sehingga kalau referensi yang kita gunakan itu adalah referensi bukan dari Eropa misalkan, yang kita gunakan adalah lokal, maka secara otomatis mereka akan menolak, ya. Itu. Maka artikel kita akan ditolak atau di-reject di awal karena sudah tidak memenuhi aturan penulisan artikel yang mereka tentukan, gitu. Jadi memang kita juga harus dalam menulis artikel di jurnal itu yang paling terpenting adalah kita memperhatikan template-nya, aturan-aturan main yang ada pada jurnal tersebut. Yaitu kalau memang di jurnal tersebut tidak mensyaratkan harus referensinya itu referensi dari Eropa misalnya, atau referensinya harus dari jurnal berputasi Scopus misalkan, berarti kita boleh menggunakan referensi-referensi lokal yang ada di Indonesia, misalnya artikel-artikel yang terbit di Sintas seperti itu. Tetapi kalau memang di jurnal tersebut mempersyaratkan tidak boleh menggunakan referensi-referensi lain, misalnya selain referensi-referensi dari Eropa atau referensi-referensi yang terbit artikel-artikel yang terbit di jurnal Scopus misalkan, maka kita tidak boleh menggunakan referensi lokal karena memang di situ menyatakan referensi yang diterima adalah referensi yang misalnya dari negara-negara Eropa saja seperti itu. Itu mungkin Bu Hartati, yang kesimpulannya adalah yang paling utama adalah kita mempelajari template dan keinginan dari jurnal tersebut, bukan keinginan kita sendiri seperti itu. Ya itu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Kira jelas ya. Ya dari tadi. Jadi saya kembalikan ke peserta. Apakah ada pertanyaan yang lagi? Oke, baik. Saya kira bisa kita akhiri sharing strategi kita pada hari ini. Sekali lagi saya ingatkan
foto-foto supaya dokumentasi. Oke, saya tutup ya. Kalau bisa kita foto dulu bersama, mohon peserta tinggalkan videonya. Kita foto bersama. Ya, Bapak Ibu mohon diaktifkan videonya untuk dokumentasi LPPM. Ini bagian dari sosialisasi untuk meningkatkan kinerja teman-teman dosen dalam hal publikasi. Sharing nonaktifkan share-nya, share screen. Rapatnya apa lagi? Screen saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita sehat selalu. Di hari Jumat yang mulia ini, semoga kita dalam hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Herman. Oke, baik. PM. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk kegiatan ini. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan bahwa kegiatan ini insya Allah akan kita giatkan pada bulan-bulan berikutnya. Kita usahakan insya Allah 1 bulan sekali. Jadi nanti tidak akan hanya Pak Manaf saja yang memberikan materi. Kalau misalnya ada teman-teman punya tips dan strategi bagaimana cara penulisan karya ilmiah agar bisa tembus di jurnal bereputasi, silakan kontak kami. Nanti akan kami buatkan surat tugas sebagai pemateri. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah berikutnya kita akan bertemu di sharing strategi seri ketiga. Terima kasih. Halo Bu Rini. Bu Rini. Saya akhiri ya. Iya Bu Niar. Iya, ditanyakan kriteria dia Bu. Iya, insya Allah sebentar Bu Niar. Kami sudah janjian sama Pak Ali nih, di atas. Saya akhiri anunya ya, zoom-nya ya. Ya.